Kembali bersama Kak Alicia. Di video series kali ini, Kak Alicia akan memberikan tips untuk kalian yang sedang mempelajari beberapa lagu dari buku ujian ABRSM Piano untuk tahun 2023-2024. Di sini Kak Alicia hanya mengambil beberapa lagu saja. Yang pertama kita akan membahas lagu grade 1 A1 dari Diabelli Allegretto in C nomor 3 opus 125. Nah, kita akan melihat yang pertama adalah bagaimana membaca notnya. Untuk kalian yang masih berada di grade 1 sampai dengan 3, fokus pertama kalian adalah not. Kemudian baru dilanjutkan dengan ritme dan baru dilanjutkan dengan dinamika, articulation, kemudian tempo marking. Ya. Jadi setahap demi setahap, tidak langsung not bersamaan dengan ritme. Itu akan menyulitkan kalian. Oke, sekarang kita akan membaca notnya. Bagi kalian yang berada di grade 1, minimal kalian harus sudah memahami mengenai sistem ABCDE di piano dan juga di mana posisinya di piano. Masih kadang salah-salah sedikit, nggak apa-apa, tapi paling tidak kalian sudah ada mempelajari sedikit bagaimana cara untuk membaca not balok, ya, sehingga kalian tidak kesulitan untuk membaca not-not ini. Kemudian ada beberapa cara juga untuk membaca not balok. Di sini Kak Alicia mengajarkan cara yang Kak Alicia sering gunakan sendiri dan juga murid Kak Alicia sering gunakan. Oke, tentunya kalian bebas untuk menggunakan cara apapun. Oke, kita akan melihat ke lagu ini sekarang. Kita lihat di sini ada kunci treble untuk tangan kanan, kunci bass untuk tangan kiri. Kemudian di sini kita lihat kalau tangan kanan itu kebanyakan adalah satu not, sedangkan tangan kiri kebanyakan adalah chord bentuknya. Nah, tapi kalian tidak perlu takut begitu banyak notnya ditumpuk jadi satu. Sebenarnya ini tidak susah. Kemudian kalau kalian sudah baca yang di sini, kalian lihat di sini itu hampir mirip juga, ya. Dan di sini juga mirip, ya. Jadi sebenarnya kalian baca satu untuk banyak. Ya. Oke, kita lihat dulu ke tangan kanan, ya. Di tangan kanan di sini ada not ini, kita nggak tahu apa, ceritanya kita nggak tahu ini not apa. Cara Kak Alicia adalah Kak Alicia suka menggunakan not referensi. Artinya adalah Kak Alicia menghafal sebuah not, misalkan di sini adalah not G, karena ini kunci G. Mulai menggambarnya dari sini biasanya kalau kita gambar, maka not yang berada di garis ini adalah not G. Nah, ini buat Kak Alicia mudah untuk dihafalkan. Nanti kita akan lihat posisinya di piano di mana, tapi bunyinya seperti ini not G-nya. Nah, kemudian dari sini kita langsung berhitung. Kalau naik berarti di piano kita akan mainnya ke arah kanan, ya. Jadi kita hitung G, kemudian naik 1 jadi A, naik 2 jadi B, naik 3 dapatlah C. Berarti not pertama ini adalah not C dan bunyinya adalah seperti ini. Nanti Kak Alicia akan tunjukkan posisinya. Oke. Sekarang kalau seandainya notnya di bawah, maka kalian juga berhitungnya terbalik. Jadi ABC-nya kalian hitung mundur, bukan hitung maju. Kalau ini kan karena naik, jadi kita hitung maju ya, G, A, B, kemudian C. Tapi misalkan dia berada di bawah sini di garis, berarti G, F, E gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke tangan kiri. Tangan kiri ini adalah kunci F, ya kan? Dan kita lihat mulai gambarnya adalah dari titik ini. Maka untuk memudahkan Kak Alicia juga menghafalkan di sini ada not yang bertengger di garis ini, itu adalah not F. Ya. Kemudian karena kita punya 3 not dalam satu chord, maka kita baca satu persatu. Yang di atasnya F dulu. Satu langkah di atasnya kita dapatlah itu not G. Kemudian satu langkah di bawahnya dapatlah dia not E. Kemudian dari sini paling bawah sendiri kita hitung E, D, kemudian dapatlah C. Maka kita dapat di tangan kiri ini ada chord C, E, G. Seperti itu. Sekalian kita lihat ke yang bar kedua. Nah, bar kedua ini agak sedikit berubah. Kita lihat apa yang sama. Yang sama adalah not G.
Kemudian yang lainnya beda. Oke, kita lihat G turun 1 berarti dapatlah F ya. Kemudian F turun lagi E, kemudian turun lagi dapatlah D. Berarti chord ini adalah D, F, dan G. Seperti itu. Dan nanti kalian bisa lihat perubahannya bagaimana relatif dengan not yang sebelumnya. Jadi gunakan hubungan antara not untuk membaca bar yang berikutnya dengan lebih mudah gitu. Ya, itu tips dari Kak Alicia. Kemudian kalian juga bisa pelajari nanti mengenai bagaimana cara membaca not yang dikenai sharp atau flat atau tanda netral. Di sini ada tanda netral. Jadi intinya kalau kena sharp berarti yang harusnya berada di posisi C kita naikkan setengah langkah menjadi C sharp. Jadi dari yang aslinya C kita naikkan menjadi ini suaranya. Kemudian kalau dikembalikan netral maka dia kembali lagi ke C biasa seperti itu ya. Jadi di lagu ini hanya akan ada tanda sharp dan tanda netral aja. Kalian cukup memahami bahwa sharp itu dinaikkan setengah langkah, netral itu berarti kembali ke normal. Oke, sekarang kita akan melihat ke piano, di mana posisi kita memainkan beberapa bar di awal ini, 2 bar pertama. Oke, seperti yang sudah kita bahas, sekarang kita lihat tangan kanan main posisi C di sini. Kemudian tangan kiri memainkan akord yang berisikan C, E, G yang merupakan chord C major. Oke, berarti kita lihat C, E, dan G berada di posisi ini. Oke, Kak Alicia akan mainkan sedikit lagu ini lambat supaya kalian bisa melihat. Oke. Bagi kalian yang ingin berkonsultasi dengan Kak Alicia, kalian bisa menghubungi nomor kontak kami di 0812 1103 5093. Sesi konsultasi bukan merupakan les, tidak bersifat rutin. Kalian boleh booking hanya sekali, 2 kali, 4 kali, atau lebih. Pastikan kalian mengumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah kalian selama berlatih piano sendiri. Kemudian kalian tanyakan di sesi konsultasi tersebut. Kak Alicia akan dengan senang hati dan sebisa mungkin membantu untuk menjawab semua pertanyaan dan masalah kalian.